Halo pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama channel Kisah Sang Wali. Kali ini channel Kisah Sang Wali akan mengungkap kisah tentang Gus Dur, di mana Gus Dur mengungkap tingginya rahasia kewalian Gusmik dan benteng terakhir semaan Al-Quran. Sosok Gusmik atau yang disebut dengan Kiai Haji Hamid Jazuli bukanlah sosok kiai yang hanya ngaji di pesantren atau hanya ngaji di masyarakat umum, bukan sebatas itu. Gusmik ngajinya itu di diskotik, klub malam, tempat prostitusi, tempat dugem, dan lain sebagainya. Semua dijalani Gusmik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Karena begitu luasnya area dakwah Gusmik, juga begitu banyaknya jamaah yang selalu menunggu kedatangannya. Seringkali kedatangan Gusmik di satu tempat menuju tempat lainnya sering tak terduga. Beruntung sekali yang bisa bertemu dengan beliau. Kenangan dan ungkapan atas kewalian Gusmik dijelaskan pula oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Berikut ini kisah Sang Wali akan mengungkap betapa tingginya makom kewalian Gusmik yang diungkap oleh Gus Dur. Mantan Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang sangat akrab dipanggil dengan Gus Dur dan menaruh hormat kepada Gusmik, pernah mengisahkan kejadian menarik tentangnya. Suatu ketika di beranda sebuah surau di Tambak, Mojo, Pelosok, Kediri, Gus Dur berhasil menemui Gusmik. Tadinya sebelum sampai di surau itu, Gus Dur membuntuti mobil yang ditumpangi Gusmik dari kejauhan. Setelah membelok ke barat dan kemudian ke utara melalui paralel, akhirnya mobil itu berhenti dan di depan surau. Ketika Gus Dur sampai di surau itu, Gusmik sudah meninggalkan mobilnya, sudah berada di dalam surau. Dari beranda surau, Gusmik menunjuk sebidang tanah yang bersebelahan dengan pekarangan surau. Di situ nanti Kiai Ahmad akan dimakamkan. Demikian juga saya. Dan nantinya sampean, kata Gusmik kepada Gus Dur. Dikatakan Gusmik bahwa tanah itu sengaja dibelinya untuk pemakaman para penghafal Al-Quran. Gus Dur mengatakan kepadanya bahwa dirinya bukan penghafal Al-Quran. Gusmik menjawab, bagaimanapun sampean harus dikuburkan di situ. Belakangan diketahui bahwa Kiai Ahmad yang dimaksudkan oleh Gusmik dalam obrolan dengan Gus Dur itu adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq, mantan Rais Am PBNU yang juga pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jember. Pada tahun 1988, Gus Dur bertanya kepada Gusmik, apa alasan panjenengan Gus membuat acara semaan Al-Quran dan Zikrul Hafilin ini? Gusmik menjawab begini Gus, kelak di atas tahun 2000 saya sudah meninggal, sampean masih hidup. Allah akan mendatangkan bencana-bencana besar di dunia ini, khususnya Indonesia. Harapan saya Gus, semoga Allah menjauhkan di daerah yang di situ ada acara semaan Al-Quran dan Zikrul Hafilin dari segala bentuk bencana ila yaumil qiyamah. Sekaligus semoga menjadi pereda kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi majelis semaan Al-Quran wa Zikrul Hafilin jantika mantap menika langgeng ila yaumil qiyamah, ujar Gusmik. Dawuh Kiai Haji Hamid Jazuli atau Gusmik bahwa semaan Al-Quran sebagai penenang, penentram, dan pelapang dalam makna arti yang luas, juga menciptakan personalia pribadi, saksiyah seseorang menjadi tahu diri, mau koreksi diri, mengenali diri dan mengakui atas kekurangan, ketidaksempurnaan, salah dosanya sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama. Ibarakati semaan Al-Quran wa Zikrul Hafilin jantika mantap. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan juga membuka hati serta cakrawala pikiran kita agar lebih dekat lagi dengan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.